Aksi protes yang diwarnai kerusuhan di mana-mana yang melanda seluruh bagian Amerika Serikat sekarang berujung pada penuntutan reformasi kepolisian di Amerika Serikat. Dan nampaknya guys, tuntutan ini akan dipenuhi dan membawa hasil karena sudah ada kabar, dan ini solid kabarnya, usai pembunuhan George Floyd, kepolisian Minneapolis akan dibubarkan. Dibubarkan dalam arti akan direkonstruksi, akan direformasi format dan yang lain-lainnya. Aksi demonstrasi menentang rasisme dan kebrutalan polisi atas kematian George Floyd terus berlangsung di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain. Jadi kerusuhannya ini meluas ke London dan Paris. Memasuki hari ke-12, para demonstran atau pendemo mendesak dilakukannya perubahan yang mendasar atas reformasi terhadap kepolisian. Puluhan ribu pengunjuk rasa menggelar aksi demonstrasi damai berkumpul di kota-kota seluruh Amerika Serikat. Dan bukan hanya damai, memang diwarnai juga penjarahan dan kerusuhan. Perjuangan ini telah terjadi selama beberapa dekade. Ini adalah perjuangan panjang ternyata. Ratusan tahun dan pada titik ini saatnya untuk perubahan, ujar warga di Washington bernama Christina Montgomery. Saya di sini sehingga anak saya bukan simbol berikutnya yang beredar di seluruh dunia, ujar dia sambil menunjukkan anaknya yang berusia 19 tahun yang berdiri di sampingnya. Aksi berlangsung damai dalam cuaca cerah dan panas. Banyak orang memakai masker guna menghindari pandemi virus corona. Sejumlah relawan membagikan air, pembersih tangan, dan barang persediaan lain saat daerah itu melakukan aksi demo, menggelar alunan musik, lukisan mural, dan beberapa orang terlihat menjual kaos bertuliskan Black Lives Matter. Para pendemo dalam aksi damai melintas di seberang jembatan Golden Gate di San Francisco dan jembatan Brooklyn di New York. Mereka berjalan di jalanan Hollywood dan Nashville, Tennessee, jalan yang terkenal dengan bar dan restoran bertema musik country. Seorang pemprotes berusia 35 tahun, Eric Wood, mengatakan kepada BBC, "Saya di sini karena saya benar-benar tidak mampu untuk tidak berada di sini. Rasisme telah lama menjadi bagian dari Amerika." Ingat, rasisme telah menjadi bagian dari Amerika. Dan Amerika mendeklarasikan dirinya adalah negara demokrasi terbaik di dunia. Sekarang kita lihat kan, di Philadelphia dan Chicago, pawai melantunkan beberapa lagu dan membawa spanduk bertuliskan kekerasan polisi dan rasisme adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat. Darurat kesehatan masyarakat adalah rasisme kepolisian katanya. Floyd meninggal pada tanggal 25 Mei setelah seorang polisi berkulit putih, Derek Chauvin, menekan leher Floyd dengan dengkulnya selama beberapa detik. Padahal Floyd telah berulang kali mengerang mengatakan, "I can't breathe, I can't breathe." Chauvin, si pelaku, telah didakwa dalam pembunuhan tingkat 2 kematian Floyd. Dan itu memicu protes menuntut keadilan dan reformasi sistematik. Ribuan demonstran juga turun ke jalan-jalan di kota-kota besar di seluruh dunia, termasuk London dan Paris. Jadi kerusuhannya itu meluas bukan hanya di Amerika, walaupun peristiwanya itu hanya di Amerika, tapi kerusuhannya itu meluas di seluruh dunia. Karena persoalan warna kulit, ras itu juga pernah terjadi di London tahun 2011 yang sangat membakar London, sangat besar peristiwanya. Setelah insiden tersebut, pejabat Minneapolis sepakat melarang bagaimana penggunaan chokehold atau pitingan dan pengekangan leher oleh polisi dalam menangani masalah di lapangan. Mereka juga meminta petugas menghentikan tindakan rekan kerja mereka yang menggunakan cara-cara tidak patut. Gubernur California, Gavin Newsom, memerintahkan program pelatihan polisi negara bagian untuk berhenti menerapkan chokehold karena menghambat aliran darah ke otak.
Partai Demokrat di Kongres sedang menyiapkan paket reformasi kepolisian yang diharapkan mencakup perubahan pada ketentuan. Beberapa perubahan juga dilakukan dalam menangani para pendemo. Di Seattle, otoritas di sana mengumumkan larangan sementara penggunaan gas air mata. Di Denver, seorang hakim federal melarang penggunaan gas air mata dan peluru karet terhadap pendemo yang menggelar unjuk rasa damai. Dan di Dallas, polisi berbaris dalam solidaritas dengan pengunjuk rasa. Presiden Trump yang telah mendesak aparat untuk menindak kerusuhan, mengecilkan demonstrasi, mencuit dalam Twitternya, kerumunan jauh lebih kecil di Washington DC daripada yang diantisipasi. Adapun wali kota distrik Columbia, Muriel Bowser, mengatakan orang banyak telah mengirim pesan kepada Presiden Donald Trump. Petugas penegak hukum federal menembakkan gas air mata untuk menyingkirkan protes di daerah itu sebelum Presiden berkunjung ke gereja. Bowser meminta penarikan semua petugas penegak hukum federal dan pasukan Garda Nasional dari kota. Dia mengatakan kehadiran mereka tidak diperlukan. Dan mudah-mudahan situasi di Amerika menjadi reda dan situasinya akan kembali normal.